Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan, sampurasun. Oke, teman-teman semuanya, pada malam ini kita live lagi ya. Saya live lagi. Minggu kemarin mau konten, soalnya ada acara ke IKN. Nanti saya upload dokumentasi di pada intinya pembangunan masih berjalan ya. Masih siang malam masih terus bekerja tuh pada pekerja. Ya pada intinya kalau saya ngobrol-ngobrol sama masyarakat sekitar yang jualan, yang bekerja, ya pada happy sih ada proyek di IKN. Ya terlepas dari masalah politis lah, saya mah tidak ikut-ikutan ya. Tapi yang jelas di sana situasi pribadi happy. Air ya cukup ya, kemudian juga beberapa penginapan ataupun rusun sudah jadi. Kita menginap di rusun Polri itu. Tuh canggih itu, pintunya tuh nggak pakai kartu atau pakai pin itu ya, pin ya. Adalah saya upload itu aja dokumentasinya ya. Oke teman-teman semuanya, pada malam ini kita coba sharing terkait pemilihan penyedia ya. Pemilihan penyedia berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Nah, di Perpres terkait pemilihan penyedia ini ada di pasal 38 ya. Nah, ini lihat aparasinya, saya buka dulu aparasinya ya. Pasal 38 terkait metode pemilihan penyedia. Tapi sebelum ke pasal 38, kita tahu bahwasannya untuk pengadaan belanja pemerintah, metode pengadaan itu ada dua ya, swakelola atau penyedia ya. Swakelola atau penyedia. Kalau swakelola kan ada 4 tipe ya. Bisa dengan tipe 1 swakelola oleh sendiri, kemudian tipe 2 oleh KLPD lain, tipe 3 oleh organisasi masyarakat, dan tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Nah itu swakelola. Nanti kita bahas pada sesi tersendiri ya swakelola ya. Nah sedangkan yang akan kita bahas sekarang adalah pemilihan penyedia ya. Jadi kalau kita tidak pakai swakelola, walaupun pada awalnya kita itu di drive itu untuk memilih pertama swakelola ya, bisa nggak nih dilakukan dengan swakelola nih ya. Kalau bisa swakelola ya lakukan swakelola sesuai dengan kebijakan swakelola ya. Nanti kita bahas pada ini tersendiri untuk swakelola. Nah kalau tidak bisa swakelola ya barulah kita lakukan dengan penyedia ya, dengan penyedia. Nah ketika kita melakukan proses pengadaan dengan pemilihan penyedia, ada 5 cara ya metode pemilihan penyedia yang diatur dalam Perpres ya, terutama untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Yaitu pertama dengan e-purchasing ya, kedua pengadaan langsung, kemudian ada penunjukan langsung ya, tender cepat dan tender ya. Nah ini e-purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung ini non kompetitif ya, non kompetitif dalam artian ini mengundang satu pelaku usaha prinsipnya ya. Purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan tender dan tender cepat itu dikompetisikan ya. Tuh. Oke. Nah, pertama ada purchasing ya. E-purchasing itu dilaksanakan untuk pengadaan produk ya, barang, konstruksi jasa lainnya yang produknya itu sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, dalam hal ini katalog elektronik adalah e-katalog LKPP ya. Alamatnya di e-katalog.lkpp.go.id. Nah, jadi kalau produknya sudah tersedia di e-katalog, ya silakan lakukan dengan e-purchasing ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini untuk nilai pengadaan ya
barang, konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta ya. Bagaimana kalau konsultan? Kalau konsultan untuk import casing belum dikenal ya. Jadi konsultan belum bisa import casing ya secara aturan ya, walaupun secara substansi bisa-bisa saja sih semua barang jasa juga bisa di katalogan ya. Yang penting standar dan dapat distandarkan, walaupun hal itu bisa debatable ya. Cuman dalam aturan intinya untuk konsultan belum dimasukkan dalam katalog ya, sehingga tidak bisa dilakukan purchasing. Kemudian pengadaan langsung, kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya kan sampai dengan 200. Nah kalau untuk konsultan itu sampai dengan 100 juta saja, seperti itu pengadaan langsung. Oke. Kemudian ada penunjukan langsung ya. Nah, penunjukan langsung ini tidak dibatasi nilai ya, tidak dibatasi nilai, tapi dibatasi oleh kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentunya apa ya? Ini pertama pengadaan untuk penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden Wapres. Nah, ini mungkin bisa pekerjaan-pekerjaan pengadaan di Setnek ini ya, yang ngurusin Presiden protokoler ya, itu bisa penunjukan langsung. Berapapun nilainya bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Jadi mengundang satu pelaku usaha saja ya untuk ditunjuk langsung melakukan pekerjaan tersebut. Ya, kualifikasinya harus masuk tetap ya kualifikasinya. Kemudian kriteria apa lagi untuk bisa dilakukan penunjukan langsung, yaitu barang jasa yang bersifat rahasia. Ini berapapun ya rahasia, berapapun nilainya rahasia untuk kepentingan negara, meliputi intelijen, perlindungan saksi ya. Ya intelijen ya banyak ya, BIN ataupun ya banyak hal lah di negara pasti ada intelijennya ya. Perlindungan saksi yang paling ini seperti LPSK itu ya, pengamanan presiden wakil presiden. Nah ini yang rahasia ya, pas pampres, dan pengamanan mantan presiden, mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah ini kan harus ada rahasia ya pengamanan ini ya. Atau barang jasa lain bersifat rahasia. Nah atau ya intinya rahasia ya, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. Nah itu rahasia ya untuk kepulauan negara, silahkan. Oke. Kemudian ketiga, kriteria barang jasa apa yang bisa dilakukan penunjukan langsung, itu pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi. Nah, satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Nah, ini ya, jadi satu kesatuan sistem konstruksi atau satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan ya. Tuh. Jadi ya kegagalan bangun jika terjadi kegagalan bangunan ya, maka itu tanggung jawabnya nggak bisa dipisah-pisah ini ya. Susah ya diperhitungkan sebelumnya ya. Jadi atau merupakan satu kesatuan sistem konstruksi seperti itu. Ya, misalkan bangunan 10 lantai baru selesai 5 lantai. Nah, kalau 6 sampai 10 lantainya berbeda ya bisa jadi masalah nanti. Nah, ini penunjukan langsung silakan. Kemudian keempat, kriteria penunjukan langsung barang konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Jadi cuman hanya ada satu-satunya ya, kamulah satu-satunya. Ya sudah penunjukan langsung kepada kamu gitu kan. Karena memang sudah satu-satunya ya seperti itu. Jadi cuma ada satu di Indonesia yang bisa melakukan itu, ya sudah penunjukan langsung ya kepada penyedia tersebut yang satu-satunya yang mampu itu. Kemudian kriteria kelima penunjukan langsung adalah pengadaan dan penyaluran benih unggul. Nah, ini benih unggul ya, yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk ya, meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Nah, ini penunjukan langsung. Jadi berapapun nilainya, kalau untuk pengadaan penyaluran benih ya ataupun pupuk ya, silahkan itu bisa dilakukan penunjukan langsung berapapun nilainya ya seperti itu. Udah selanjutnya B, C, D, E, F berarti 6, nomor 6. Nomor 6 adalah pekerjaan
prasarana atau sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Jadi ada pengembang yang membangun lingkungan perumahan ya untuk berpenghasilan rendah. Nah, ada prasarananya, ada sarananya, ada utilitas umumnya untuk perumahan tersebut ya, untuk lingkungan perumahan tersebut, maka itu bisa penunjukan langsung kepada pengembang yang bersangkutan atau yang yang mengembangkan perumahan tersebut. Itu silahkan. Kemudian barang konstruksi lainnya yang spesifik. Nah, spesifik yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten. Jadi ada hak patennya itu ya. Atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten ya, atau yang sudah diizinkan oleh pemegang hak paten. Atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, intinya punya hak paten lah ya. Nah, paten ya. Ada komentar dan Lino, agar ikut belajar di Telegram saya sudah menjadi host di FPBJ 2 tahun lalu. Makasih Pak Helo. Ya, sama, terima kasih. Terima kasih Mas Rian ya. Saya ikut bergembira ya, silahkan. Sudah menjadi JFPBJ sama, sudah in my team. Sesama Japung dilarang sering mendahului. Makan selamat karena Japung pengadaan belum ada Japung utama. Kita utamakan selamat saja. Ya, selamatkan dari masing-masing. Selamatkan semua sama selamat. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketujuh, produk, barang, konstruksi jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang, jadi tender ulang nih, tender kedua kali nih, ya, mengalami kegagalan, ya. Jadi sekali tender gagal nih, tender gagal, ulang lagi masih gagal, ya. Ya sudah, kalau sudah 2 kali kegagalan cinta, ya minta dijodohkan lah sama orang tua itu ya, minta dijodohkan, minta penunjukan langsung lah ya. Itu kalau memang kalau memang 2 kali tender ulang ya, dah penunjukan langsung. Oke. Terakhir, pemilihan penyedia. Nah, juga penting nih, pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang jasa ya, barang konstruksi jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, ini juga sama nih. Kalau sudah putus, sudah dapat penyedia nih, berjalan ya kontraknya, ternyata putus. Ya udah, penunjukan langsung aja gitu ya, nggak perlu lagi susah-susah. Ya ibaratnya mah udah nikah, cerai gitu ya, daripada pusing-pusing lagi, ya minta dijodohkan lagi aja lah, seperti itu kurang lebih. Nah, Feza, lulus PBJ itu susah bener. Iya susah, bener susahnya ya. Ya karena memang ya masing-masing masing-masing bidang itu pasti ada karakteristiknya, tipikalnya seperti itu ya. Ya kayak kedokteran ataupun penerbangan kan, pilot itu kan susah juga itu. Pengadaan juga susah sama gitu ya. Susah ya masing-masing punya karakteristiknya lah seperti itu. Karena memang pengadaan kan bersentuhan dengan keuangan negara, bersentuhan juga dengan resiko-resiko hukum ya. Nah, tentunya ya harus betul-betul mengerti lah ya. Yang sudah mengerti pun ya kalau tidak sadar juga bahaya juga lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Gitu ya. Ini Mbak atau Mas Nafeja mungkin ya, Mbak atau Mas Nafeja ya. Gitu ya. Susah bener ya, bener susahnya ya. Gitu ya. Nah, itu apabila pengadaan yang akan dilakukan oleh teman-teman semuanya memenuhi kriteria tadi, silakan melakukan penunjukan langsung. Yaitu mengundang satu penyedia yang dianggap mampu, yang kualifikasinya masuk, ya diminta penawarannya, yaitu kriterianya. Jadi berapapun nilainya, yang penting memenuhi ketentuan ini, memenuhi kriteria ini, yaitu penyelenggaraan, lagi kata kuncinya ya. Pertama, kegiatan mendadak untuk presiden wakil presiden, komitmen internasional, satu itu. Terus rahasia ya. Kata kunci ketiga, konstruksi satu kesatuan sistem konstruksi ya, atau satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan. Nah, itu satu kesatuan konstruksi ya. Kemudian hanya satu yang mampu, kamulah satu-satunya ya. Atau pengadaan benih dan pupuk. Nah, terus sarpras di perumahan yang elit, ekonomi sulit ya. Nah, itu dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan. Kemudian hak paten silahkan. Kemudian tender gagal, tender ulang gagal,
penunjukan langsung. Kemudian satu lagi kalau putus kontrak ya, sudah dapat tender, putus kontrak, ya silakan melakukan penunjukan langsung. Nah itu 3 cara pemilihan penyedia yang non kompetitif ya, yang non kompetisi ya, yaitu e-purchasing melalui katalog elektronik. Ya e-purchasing katalog elektronik berarti kan ngambil satu pelaku usaha akhir eksekusi. Atau ya mini kompetisi, minkom, ya ambil satu nanti yang paling murah ya dijadikan calon pemenang. Itu e-purchasing ya. Kemudian pengadaan langsung, ya pengadaan langsung juga mirip dengan penunjukan langsung. Ngambil satu pelaku usaha yang mampu. Tapi untuk pengadaan, untuk pekerjaan yang nilainya tidak lebih dari 200, itu pengadaan langsung ya. Dan satu lagi penunjukan langsung, itu tidak dibatasi nilai tapi dibatasi kondisi tertentu barusan ya, kondisi tertentu barusan. Oke. Nah, itu yang tidak yang tidak kompetitif lah itu ya, karena mengundang satu ya. Nah makanya harus ada negosiasi semuanya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung harus ada negosiasi semuanya karena kompetisinya sudah menurun. Oke. Nah selanjutnya tender. Nah tender ada 2 nih, ada tender cepat dan ada tender ya. Nah kalau penyedia sudah banyak disikap, kita bisa pakai tender cepat ya. Kalau tidak bisa tender cepat, maka bisa dilakukan dengan tender ya, tender umum ya. Sederhananya kalau tender cepat itu kayak mancing di kolam lah ya. Nah, ikannya sudah pada nongkrong di situ sesuai keinginan ya. Gurame setengah kiloan atau ikan mas gitu ya, seperempatan. Nah itu sudah pada nongkrong penyedianya tuh, tinggal kasih umpan yang tepat ya. Guriwal dapat lah gitu kan penyedianya kalau tender cepat. Jadi penyedianya sudah nongkrong di sikap, sudah banyak penyedia sikap ya kalau tender cepat. Nah kalau tender itu kayak mancing di lautan, kita nggak tahu apa ada ikannya nggak nih, pokoknya ya dicoba aja lah, diumumkan, siapa tuh ada yang daftar ya. Ya harusnya sih sudah survei pasar ya, sudah dilihat nih penyediaannya banyak nggak, ada nggak itu ya seharusnya ya. Ya kalau di mancing di lautan mah seharusnya sudah inilah ya, minimal sudah tahu data dari satelit NOAA lah gitu ya, dari satelit NOAA lah gitu ya, di zona potensi ikan ada di mana aja lah misalkan seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan tebar jaring di mana saja padahal nggak ada ikannya ya. Jadi sudah akan terkontrol, akan bisa fokus di mana tebar jaringnya nih ya. Kalau kita sudah punya data potensi ikan ada di mana ya, di koordinat berapa. Nah ini juga pengadaan juga ya, kalau kita sudah melakukan market sounding ya, sudah survei pasar juga, market sounding juga, tentunya tidak akan terjadi gagal tender ya, pasti dapat ikannya tuh karena ya kita menebar jaring pada lokasi yang tepat ya. Nah itu ya, nah itu metode-metode pemilihan ya untuk barang konstruksi jasa lainnya. Febri, kok belum pulang? Belum atau kalau sudah pulang siapa saya ini ya, bahaya ini pertanyaannya nih. Jadi suka ada nanya ya di kantor gitu kan, nanya teman, Pak kok belum pulang? Iya belum pulang, kalau saya udah pulang siapa saya bilang begitu. Bahaya. Belum. Oke. Nah kalau untuk konsultan ya, atau jasa konsultansi itu ada di pasal 41 nih ya, 41. Ya sebetulnya mirip dengan barang konstruksi jasa lainnya, cuman dia tidak ada e-purchasing ya, karena kan konsultan belum masuk katalog ya. Nah, jadi dia langsung ke pengadaan langsung, nilai pengadaan langsungnya tidak sampai dengan 200 tapi hanya sampai dengan 100 kalau konsultan. Jadi konsultan sampai dengan 100 juta tuh pengadaan langsungnya. Nah, ya. Kemudian penunjukan langsung ya, penunjukan juga sama penunjukan langsung ya. Hanya satu pelaku usaha yang mampu ya. Kemudian hak cipta ya. Jasa di bidang hukum. Nah ini penting juga nih, kadang ini banyak yang tidak menyadari nih. Saya sebutkan ya, bisa menunjukkan langsung untuk konsultan, yaitu untuk jasa konsultan di bidang hukum. Nah, meliputi konsultan hukum, advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya.
untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum. Nah, jadi kalau ada tuntutan hukum, ini karena suka bingung ya pengadanya gimana ya, ini pakai penunjukan langsung boleh. Ya. Saya ulangi baca lagi ya. Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Silakan lakukan penunjukan langsung ya. Kemudian permintaan berulang repeat order untuk penyedia jasa konsultan yang sama ya, ini juga silakan. Jadi konsultan bisa repeat order tuh. Jadi tahun kemarin nih pakai PTA nih konsultan nih bagus nih, buatlah evaluasi kinerjanya. Nah, evaluasi kinerja bagus, maka tahun ini bisa repeat order ya, bisa penunjukan langsung ya. Ya tentunya untuk pekerjaan yang ya sejenis ya seperti itu ya. Kemudian sama juga pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, ini kalau sudah berkontrak tapi ternyata ada wan prestasi putus kontrak, nah dilanjutkannya itu bisa dengan penunjukan langsung. Kemudian rahasia juga sama, jasa konsultan yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, nah juga sama ya, bisa penunjukan langsung. Kemudian jasa ahli dewan sengketa kontrak, nah, ini bisa penunjukan langsung ya. Nah satu lagi, kalau nggak bisa pengadaan langsung, kalau nggak bisa penunjukan langsung, maka untuk jasa konsultan dilakukan dengan istilahnya seleksi ya, bukan tender ya. Kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya itu tender ya. Nah kalau untuk jasa konsultan itu kita namakan dengan seleksi. Oke. Nah itu metode-metode pemilihan penyedia ya. Jadi kalau untuk konsultan hanya ada pengadaan langsung untuk nilai sampai dengan 100 juta. Penunjukan langsung berapapun nilainya, yang penting tadi masuk keadaan tertentu ya, kriteria tertentu ya. Itu apa? Hanya satu yang mampu, kamu satu-satunya. Hak cipta, hak cipta juga kamu satu-satunya juga tuh ya. Kemudian konsultan hukum tuh untuk apa? Untuk pembelaan yang harus segera dan tidak dapat ditunda ya, ada tuntutan begitu ya. Terus repeat order, kalau penyediaannya bagus, konsultasinya bagus, tahun depannya bisa di repeat order RO ya. Seleksi ulang karena kegagalan ya, kegagalan cinta, kegagalan seleksi, minta penunjukan langsung, minta dijodohkan saja. Atau putus kontrak ya, nah, sudah berkontrak, sudah nikah, cerai, nggak usah pusing-pusing, minta penunjukan langsung ya, nyari pasangan yang barunya ya. Nah, ini mah asosiasi aja ya, biar nggak pusing ya. Kemudian rahasia ya, konsultan untuk rahasia dan dewan sengketa kontrak. Nah itu metode pemilihan untuk jasa konsultan. Nah kalau nggak bisa pengadaan langsung, nggak bisa penunjukan langsung, maka lakukanlah seleksi ya. Ya nanti untuk minggu depan kita bahas bagaimana tata cara melakukan tender ataupun tata cara melakukan seleksinya. Oke. Itu materi yang di-sharing untuk sesi pembuatan konten hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat YouTube belajar pengadaan atau melalui chat di TikTok, live TikTok belajar pengadaan juga ya. Coba lihat. Nah ini Febri ID kok belum pulang ya? Belum ya. Kalau sudah pulang siapa saya pertanyaan. Borneo, untuk jasa konsultan non konstruksi seperti aplikasi dan jaringannya gimana Pak? Nah ini bisa ini apa aplikasi ya. Aplikasi komputer itu dia bisa menjadi jasa konsultan, bisa menjadi barang, bisa menjadi jasa lainnya. Saya ada konten di YouTube ya, silakan lihat di YouTube belajar pengadaan ya. Nah Borneo ya, ketikin aja aplikasi sistem informasi gitu ya. Nah itu masih muncul. Nah dalam artian ini gini aja sederhananya. Jadi kalau aplikasinya sudah ready dan kita beli aplikasi sudah jadi, tinggal install, itu menjadi barang. Pengadaannya diperlakukan seperti pengadaan barang kalau sudah jadi ya seperti itu ya. Terus kalau pengadaan kita mulai dari nol, jadi sistemnya belum jadi ya. Nah, dibuat dari nol, kemudian kita hire tenaga ahli. Nah, kalau hire tenaga ahli berarti jatuhnya itu menjadi jasa konsultan. Kalau kita meng-hire tenaga ahli ya, jatuhnya menjadi jasa konsultan. Nah, kemudian lain lagi ceritanya kalau kita bikin sistem informasi tersebut, kita sudah bikin tuh desainnya, IR diagramnya sudah bikin, skeleton diagramnya ya, flow diagram sudah bikin. Nah kemudian fungsi-fungsi gambarannya kita sudah ada lah ibaratnya kan. Nah tinggal kita hire programmernya nih, tinggal ibaratnya meng-hire
penjahitnya, desainernya kita sudah bikin, tuh desainer sudah lengkap. Nah itu jatuhnya ke jasa lainnya karena kita meng-hire programmer ya, gitu ya Om Borneo ya, seperti itu ya. Oke Bang, kenapa kalau jadi PPK pada nggak mau, banyak dosanya katanya. Banyak dosanya ya, kalau dosa sih bukan hanya PPK lah ya, apapun bisa dosa ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah dosa itu meledos teka rasa gitu ya. Kentut yang pelan-pelan itu meledos teka rasa. Ya apapun bisa jadi dosa lah ya. Dalam artian gini, saya sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu saya menjawab secara filosofis saja lah. Dalam artian di dunia ini ya, yang di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kejahatan, yang namanya dosa itu ya, selalu ada gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak mungkin diberantas lah menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi ya, secara mendasar ya. Jadi yang namanya gelap itu selalu ada ya. Jadi gelap dan terang selalu ada, baik dan buruk selalu ada ya, dosa sama pahala juga itu selalu ada ya. Nah tinggal peranan kita mau di mana gitu kan, tinggal peranan kita mau di mana, mau di gelap atau di terang ya. Dan kemudian kita tidak mungkin memberantas kegelapan, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan paling mengurangi ya, agar bisa seimbang gitu aja. Nah mengurangi atau bisa seimbang dan itu ya silahkan kembali ke masing-masing. Kalau saya ya insya Allah ya masih berusaha untuk tadi mengurangi kegelapan dengan berada pada yang terang gitu kan, seperti itu. Tapi silahkan ya itu kembali ke masing-masing, karena tidak mungkin saya juga memaksa teman-teman, memaksa yang lain untuk memilih gelap atau terang. Silahkan, itu pilihan masing-masing semuanya gitu. Silahkan kembali ke masing-masing. Ya silahkan mau menjadi pengurang di bagian mana, di bagian terang atau di bagian gelap, seperti itulah kurang lebih ya. Nah dalam artian menjadi PPK pun ya sebetulnya sama ya, di bagian lain pun sama sebetulnya sih, sama ya, saya kan sama ya. Namanya kehidupan ya pasti selalu ada yang nakut-nakutin ya, padahal sebetulnya yang nakut-nakutin itu semuanya belum tentu jelek juga, seperti itu ya. Itu kurang lebih ya, Om A B C D F yuk. Oke. Gitu ya. Artinya metode seleksi, metode pemilihan penyediaannya ya tergantung. Kalau seleksi ya tergantung nanti apakah dia nilainya kurang dari 100. Kalau nilainya kurang dari 100 bisa pengadaan langsung. Kalau dia kondisi tertentunya masuk, misalkan ada yang punya hak paten, ya berarti bisa penunjukan langsung. Kalau ada yang punya hak paten ya, itu tergantung gitu ya, seperti itu. Terus kalau ya dia tidak termasuk penunjukan langsung, pengadaan langsung, ya maka silahkan lakukan dengan seleksi gitu. Ampun ya, silahkan nanti lihat rekamannya ya. Jadi kalau masalah metode pemilihannya ya tergantung ininya tadi, apakah dia kurang dari 100 juta bisa pengadaan langsung, apakah dia masuk kondisi tertentu bisa penunjukan langsung. Kalau di atas 100 dan tidak masuk kondisi tertentu ya seleksi berarti gitu ya, ya. Jadi misalkan nilainya 500, kemudian bukan rahasia, bukan hak paten, bukan juga untuk bantuan hukum ya udah seleksi berarti gitu. Penunjukan langsung, Suryo, yang putus kontrak apa bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya? Yaitu kembali ke kebutuhannya ya. Ya kalau memang mau dilanjut di tahun depan ya. Sebentar ya, ini tahun depan, tapi kan itu tahun anggarannya tahun anggaran berjalan ya. Maksud saya yang putus itu kan tahun anggaran berjalan ya. Nah, ketika tahun depan ya harus dilihat lagi nih, dalam artian apakah masih sama kondisinya, apakah HPS masih sama, yaitu kondisinya ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan ya kemungkinan tidak bisa sama lagi kondisinya. Ini kan dalam artian kan kebutuhannya nih agar untuk bisa berlangsung terus nih, seperti itu. Penunjukan langsung kan alamiahnya kan ini butuh cepat nih, tidak bisa ditunda ya. Nah kalau tahun depan kan berarti masih bisa ditunda nih, seperti itu ya. Jadi ini menyalahi filosofinya, menyalahi filosofi penunjukan langsung, seperti itu. Walaupun kondisi darurat itu tidak masuk penunjukan langsung ya. Kalau darurat itu darurat bencana segala macam itu tidak masuk penunjukan langsung, itu termasuk ya ada pengadaan kondisi darurat pakai PLM 13 ya.
Tapi ya penunjukan langsung sebetulnya ya filosofisnya ya mirip seperti darurat ya, tapi kondisinya bukan kondisi darurat ya. Tadi rahasia, hak paten segala macam seperti itu ya. Gitu ya Mas Suryo ya. Jadi untuk tahun depan ya ini menyalahi filosofinya seperti itu ya. Oke ya. Teman-teman semuanya cukup ya. Apalagi sepi nih cuma 3 pemirsa, nggak apa-apa, yang penting kita bikin konten ya. Oke, demikian, terima kasih Om Borneo ya atas apresiasinya, semuanya juga terima kasih. Baik, terima kasih semuanya ya sudah menemani saya bikin konten ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya dilihat lagi bisa ada manfaatnya ya. Oke, kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor ya. Sampai jumpa kembali Senin depan. Terima kasih. Saya live YouTube-nya.